Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Anda. Saya Bob Tivens. Anda sedang mendengarkan Renungan Tengah Malam, edisi 1 September 2022. Kita melanjutkan Yesaya pasal 2 ayat 12 sampai 22. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan, untuk menghukum semua pohon aras di Libanon yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang, dan menghukum semua pohon tarbantin di Basan, untuk menghukum semua gunung yang tinggi-tinggi dan semua bukit yang menjulang ke atas, untuk menghukum semua menara yang tinggi-tinggi dan semua tembok yang berkubu, untuk menghukum semua kapal Tarsis dan semua kapal yang paling indah. Manusia yang sombong akan ditundukkan, dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Segala berhala-berhala akan hilang sama sekali. Maka orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung batu dan ke dalam liang-liang di tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar. Dan ia akan masuk ke dalam lekuk-lekuk di gunung batu dan ke dalam celah-celah di bukit batu terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami untuk memahami kehendak Tuhan, diterangi oleh Tuhan agar kami memuliakan Tuhan demi Kristus. Amin. Melanjutkan Yesaya, masih dalam pasal yang sama, di mana Tuhan meninggikan dan Tuhan merendahkan. Dan pada bagian ini, Tuhan merendahkan semua manusia yang meninggikan dirinya. Tuhan menyiapkan satu hari, di mana pada hari itu semua jenis manusia dengan semua jenis kesombongan yang ia miliki direndahkan. Ada banyak kata untuk menghukum yang tadi kita baca. Itu ditujukan kepada semua jenis kesombongan manusia, sehingga semua manusia yang sombong akan ditundukkan. Menghukum yang congkak dan angkuh, menghukum yang meninggikan diri, menghukum pohon aras di Libanon itu kan kuat dan gagah, menghukum pohon tarbantin di Basan, sama itu megah, orang-orang yang bermegah karena kekuatannya, karena kegagahannya, ditundukkan, dihukum, menghukum semua gunung yang tinggi-tinggi, semua bukit yang menjulang ke atas, yang paling hebat, yang paling kuat, yang paling kokoh, itu semua dihukum. Menghukum menara, menghukum tembok yang berkubu dari rasa aman manusia yang dibuat, dari rasa kuat, dari rasa gagah, dari hal-hal yang membuat manusia merasa aman karena dirinya sendiri. Menghukum semua kapal Tarsis, semua kapal yang paling indah, kapal-kapal yang berbicara tentang kekayaan, tentang keindahan, tentang kecantikan. Itu semuanya dihukum. Orang-orang yang sombong karena kekayaan mereka,
karena kesuksesan mereka, berpikir bahwa semua itu adalah karena tangan mereka sendiri, itu akan dihukum. Manusia yang sombong akan ditundukkan, orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Jadi Tuhan menghukum orang-orang yang menganggap diri mereka sendirilah yang membuat semua yang indah, yang hebat, yang cantik, yang kokoh, yang megah, yang menjulang, yang aman itu. Sedang berhala-berhala akan hilang sama sekali. Karena semua buatan tangan manusia yang mengaku bahwa itu semua karena manusia itu sendiri, itu akan dilenyapkan. Orang-orang akan menghindari Tuhan, akan lari dari Tuhan. Dan buatan tangan mereka akan benar-benar dilenyapkan. Seperti emas dan perak, berhala-berhala buatan tangan itu akan dilenyapkan. Karena Tuhan saja yang dahsyat pada hari itu. Dan ditutup dengan jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Jadi manusia hanya embusan nafas. Begitu manusia nafasnya putus, demikianlah semua yang ia miliki akan hilang. Karena manusia itu sudah tidak ada lagi. Hanya Tuhan yang kekal. Tuhanlah sumber dari segala yang kita miliki. Tuhanlah sumber dari segala yang kita nikmati. Tuhanlah sumber dari segala keindahan, kecantikan, kesuksesan, kekayaan, kekuatan, kehebatan. Semua hal yang manusia banggakan, itu semua berasal dari Allah. Tuhanlah satu-satunya sumber dari semua itu. Sehingga ketika manusia merasa, manusia sangat meyakini bahwa ini semua karena aku, maka Tuhan akan menunjukkan yang sebenarnya. Kamu itu hanyalah hembusan nafas, dan hembusan nafas itu pun pinjem dariku. Aku yang memberikannya. Aku yang meminjamkannya padamu. Pada hari di mana aku mengambilnya, maka kamu tidak akan ada lagi. Apalagi semua buatan tanganmu, tidak ada. Renungan ini kita belajar bahwa semua yang kita miliki itu berasal dari Allah. Sehingga orang-orang yang menyadari ini, kita yang menyadari ini, mari kita menundukkan diri. Seperti orang yang tahu diri bahwa semua yang dia pegang, semua yang dia nikmati itu pinjaman semua. Maka kita tahu diri, di mana kita mengerti posisi kita, sehingga kita merendahkan diri. Bukan karena kita ini hebat, lalu berusaha untuk pura-pura tidak hebat di hadapan Tuhan. Bukan karena kita ini jago, pura-pura tidak jago di hadapan Tuhan. Sama seperti seorang atlet profesional yang bermain bersama beberapa atlet amatir, supaya menyeimbangkan permainan, dia pura-pura tidak pro, dia pura-pura jadi amatir. Bukan, itu bukan seperti itu. Kita tahu diri dalam arti memang posisi kita ini adalah posisi orang yang kontrak, pinjam. Tubuh kita ini juga kontrakan. Anda dan saya itu hidup di dalam kontrakan. Jadi kontrakan ini dibersihkan, ya kan, mandi, diperbagus, ya kan, macak-macak sedikit, sisiran, ya kan. Untuk apa? Ya kita memelihara kontrakan ini. Tapi jangan berpikir bahwa kontrakan ini milik kita, sehingga terlalu bermegah dengan kontrakan Anda. Uang itu adalah pinjaman. Jangan merasa itu milik Anda sendiri. Karena pada waktunya Allah akan mengambilnya. Karena ini pinjaman. Semua hal itu punya Tuhan. Itu kenapa kita bertanggung jawab pada akhirnya kepada Tuhan. Karena Tuhan, mana tanggung jawabmu mana? Pinjaman yang sudah kuberikan padamu. Kontrakan yang sudah kontrakan gratis lagi ini. Kontrakan gratis yang sudah kuberikan padamu. Sekarang tanggung jawab. Kontrakanku itu kamu apakan?
Kamu bikin apa aja dengan kontrakan, dengan pinjaman itu. Sehingga mari kita merendahkan diri. Mari kita datang pada Tuhan, mengakui posisi kita dan posisinya. Kita ini posisi rendah dan dia posisi tinggi. Kita meninggikan dia dan kita merendahkan diri kita. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan pada kesempatan renungan hal ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk tahu diri, posisi kami, dan tahu Tuhan, posisi Tuhan yang tinggi dan posisi kami yang rendah, agar kami memuliakan Tuhan demi Kristus. Amin. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.